Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Debut Eden Suarez di Gremio, hat-trick dan langsung juara. Luis Suarez akhirnya baru bisa menjalani debutnya bersama Gremio pada 17 Januari 2023 kemarin. Ia dimainkan di laga lawan São Luís. Duel tersebut merupakan duel penting. Pertandingan itu merupakan pertandingan Recopa Gaucha 2023. Laga itu mempertemukan pemenang kompetisi Campeonato Gaucho lawan Copa FGF. Gremio berstatus sebagai pemenang Campeonato Gaucho, sementara São Luís pemenang Copa FGF. Tak butuh waktu lama lagi bagi ex pemain Liverpool dan Barcelona itu untuk mencetak gol perdananya. Pada menit kelima, ia sudah menjebol gawang São Luís. Suarez kemudian mencetak gol lagi pada menit ke-32 dan 38. Hat-trick tersebut membuat Gremio menang telak dengan skor 4-1. Luis Suarez tentu saja semeringah dengan hasil tersebut, namun ia tentu saja semakin senang sebab ia langsung mendapat trofi juara Recopa Gaucha. Borongan Newcastle siap angkut 3 pemain Chelsea sekaligus. The Telegraph mengklaim bahwa Newcastle saat ini sedang mengarahkan radar mereka ke Chelsea. Mereka ingin mengangkut 3 pemain Chelsea sekaligus di bursa transfer kali ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa Eddie Howe menginginkan Ruben Loftus-Cheek, Conor Gallagher, dan Hakim Ziyech dari Chelsea. Laporan yang sama mengklaim bahwa Newcastle seharusnya tidak akan kesulitan merekrut ketiga pemain tersebut. Baik Loftus-Cheek, Ziyech, dan Gallagher saat ini bukan pemain inti di Chelsea. Graham Potter minim memberikan ketiganya jam bermain di skuad mereka. Itulah mengapa Chelsea siap mendengarkan tawarannya masuk untuk ketiga pemain tersebut. Ilkay Gundogan masuk radar Barcelona. Kontrak Gundogan bersama Manchester City bakal habis pada akhir Juni 2023. Dia pun belum membuat keputusan apapun mengenai masa depannya bersama tim besutan Josep Guardiola tersebut. Menurut laporan The Telegraph, Rabu 18 Januari 2023, kondisi tersebut membuat Blaugrana benar-benar mengawasi situasi pemain berusia 32 tahun itu. Pasalnya Barcelona disebut sedang mempertimbangkan untuk mengontraknya dengan status bebas transfer alias gratis. Hal itu siap dilakukan bursa transfer musim panas mendatang. Akhiri spekulasi, Barcelona segera ikat Alejandro Balde dengan kontrak baru. Spekulasi masa depan Alejandro Balde nampaknya akan segera beres. Barcelona dilaporkan akan mengikat sang bek dengan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Menurut Romano, dalam beberapa bulan terakhir, Barcelona intens berkomunikasi dengan agen Balde. Barcelona memang memprioritaskan kontrak baru Balde segera kelar, karena mereka menilai sang bek adalah aset masa depan mereka. Sang bek diyakini bakal jadi salah satu bek kiri terbaik di dunia, jadi mereka mengupayakan segala cara agar Balde bertahan di Camp Nou. Kaoru Mitoma masuk daftar belanja musim dingin Arsenal. Arsenal tertarik merekrut Mitoma setelah melihat penampilan sang winger bersama Brighton. Mitoma baru bergabung dengan Brighton di tahun 2021 silam. Namun dalam waktu yang singkat ia berhasil menjadi andalan Roberto De Zerbi di lini serang Brighton. Mikel Arteta terpukau dengan penampilan apik pemain timnas Jepang itu, jadi ia berencana untuk membajaknya di musim dingin ini. Jika Mitoma gagal, Arsenal berpotensi mendapatkan pemain Brighton lainnya. The Gunners bisa mengamankan jasa Leandro Trossard yang dikabarkan sudah tidak masuk dalam rencana De Zerbi. Harry Maguire merapat ke West Ham United. Maguire tidak lagi mendapatkan tempat di tim utama MU sejak kedatangan Erik ten Hag ke Old Trafford. Performa oke Maguire bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2022 tetap tidak menarik perhatian ten Hag.
Kurangnya jam bermain Harry Maguire membuatnya santer diisukan bakal segera didepak dari Old Trafford. MU kabarnya sempat menawarkan Maguire ke Aston Villa, tetapi belum ada kesepakatan tercapai. Paling baru Maguire diisukan bakal lepas ke West Ham United. West Ham tertarik meminjam Maguire pada bursa musim dingin ini. Maguire disiapkan untuk menggantikan Craig Dawson yang mau direkrut Wolverhampton Wanderers. Gila, Ronaldo versus Messi diharap tiketnya terjual hampir 40 miliar rupiah. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan bertanding di Arab Saudi pekan ini. Pertandingan tersebut rencananya akan digelar di Stadion King Fahd Riyadh. Tiketnya sendiri sudah mulai diperjualbelikan. Ada harga tiket VIP yang terbilang begitu mahal. Tiket pertandingan Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi bisa terjual sampai senilai 2,2 juta pound sterling atau sekitar 39 miliar rupiah. Pengusaha real estate bernama Musarraf bin Ahmed Al-Ghamdi yang membeli tiket itu. Dari awalnya dibuka seharga 220.000 pound sterling atau sekitar 4 miliar rupiah, bisa terjual hampir 40 miliar rupiah. Harga tiket semahal itu disebut-sebut menjadi tiket sepak bola termahal sepanjang sejarah. Harga mahal tiket itu bukan cuma untuk menyaksikan pertandingan, di mana pembelinya bisa masuk ke ruang ganti kedua tim dan bertemu Ronaldo serta Messi secara langsung. PSG bisa cuan 163 miliar rupiah dari laga eksibisi di Arab Saudi. PSG melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Riyadh All-Star 11 yang berisi gabungan pemain-pemain terbaik dari Al Nassr dan Al Hilal. Animo penggemar untuk menyaksikan duel Paris Saint-Germain versus Riyadh All-Star 11 membludak. Permintaan tiket secara online sudah menembus 2 juta. Sementara itu, lelang tiket untuk kelas VIP Beyond Imagination dibanderol dengan harga fantastis. Satu tiketnya menembus harga 10 juta rial, setara 40,1 miliar rupiah. Media Perancis El Equipe menyebut PSG mendapat untung besar dari pertandingan di King Fahd Stadium. Les Parisiens diprediksi mengantongi lebih dari 10 juta euro atau setara 163 miliar rupiah dari Arab Saudi. Sergio Busquets tolak tawaran menggiurkan dari Al Nassr. Sergio Busquets dipastikan tak akan bergabung dengan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr. Kontrak Busquets memang akan segera berakhir musim panas mendatang, namun manajemen Barcelona belum ingin melepasnya. Baik Xavi Hernandez maupun Joan Laporta terus berusaha memintanya bertahan di Camp Nou, minimal selama 1 musim lagi. Namun belum ada jawaban dari Busquets. Pemain 34 tahun itu memang mengakui belum membuat keputusan apapun terkait masa depannya. Busquets pernah menyatakan bahwa ia akan membuat keputusan di bulan Februari mendatang ketika bursa transfer musim dingin telah ditutup. Hal itu menandakan bahwa sang kapten akan bertahan bersama Barcelona hingga kontraknya berakhir, namun ia tak menutup kemungkinan untuk hengkang begitu tugasnya selesai. Meski sudah menolak tawaran Al Nassr yang menawarkan harga sebesar 20 juta euro, Busquets masih punya tawaran dari Inter Miami. Hasil Liga Inggris, gol di injury time bawa Crystal Palace imbangi MU. Manchester United gagal meraih kemenangan di pentas Liga Inggris, bertandang ke Selhurst Park Kamis 19 Januari, MU bermain imbang 1-1. Gol tunggal MU di laga ini dibuat oleh Bruno Fernandes di menit ke-43. Crystal Palace bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-91 melalui tendangan bebas Michel Olise. Hasil imbang membuat MU tetap di posisi ketiga dengan 39 angka, sementara Crystal Palace ada di posisi ke-12 dengan 23 poin. Momen unik Casemiro berfoto dengan seorang penggemar. Pada menit ke-55 saat pertandingan MU melawan Crystal Palace, pertandingan dihentikan setelah seorang penggemar berlari ke lapangan menuju ke arah Casemiro. Biasanya siapapun yang berlari ke lapangan akan dikejar oleh steward, tetapi kasus ini berbeda. Penggemar itu memiliki banyak waktu untuk berfoto dengan bintang Brazil itu sebelum perlahan dan dengan tenang pergi. Momen yang benar-benar aneh dan membuat Casemiro bingung ketika dia dengan santai berpose untuk berfoto dengan seorang penggemar di tengah pertandingan Liga Primer.
Gawat, Casemiro bakal absen lawan Arsenal. Casemiro akan melewatkan pertandingan kontra Arsenal pada minggu nanti karena skorsing untuk akumulasi kartu kuning. Casemiro mendapatkan kartu kuning kelimanya musim ini setelah menjatuhkan Wilfried Zaha pada babak kedua di pertandingan melawan Crystal Palace. Absennya Casemiro jelas menjadi kerugian buat Manchester United, apalagi yang bersangkutan merupakan gelandang tipe perebut bola. Meski begitu, Scott McTominay mungkin akan menggantikannya dalam starting line up di Emirates Stadium nanti. Hasil Piala Super Italia, hajar Milan 3-0, Inter juara. Inter Milan meraih gelar juara Piala Super Italia. Kepastian didapat usai Nerazzurri menghempaskan AC Milan dengan skor 3-0 di King Fahd Stadium, Arab Saudi. Gol-gol Inter di laga ini dibuat oleh Federico Di Marco di menit ke-10, Edin Dzeko di menit ke-21, dan Lautaro Martinez pada menit ke-77. Ini merupakan gelar Piala Super Italia ke-7 yang Inter dapatkan sepanjang sejarah. Catatan manis Lautaro Martinez kontra AC Milan berlanjut. Catatan manis Lautaro Martinez kontra AC Milan berlanjut usai bawa Inter Milan juara Piala Super Italia 2022. Sang striker asal Argentina itu membantu Nerazzurri memenangkan laga ini dengan mencetak sebuah gol. Lautaro Martinez mengukir gol ketiga dalam pertandingan bertajuk Derby della Madonnina di Stadion Internasional King Fahd. Selama 4 tahun terakhir, penyerang timnas Argentina ini selalu sukses mencetak gol ke gawang AC Milan yang selalu berakhir dengan kemenangan, yang pertama terjadi pada tahun 2019 pada pentas Liga Italia. Real Madrid siap terima Raheem Sterling jika ia didepak Chelsea. Raheem Sterling yang merupakan winger Chelsea baru-baru ini dikabarkan menarik minat dari raksasa La Liga yaitu Real Madrid. Dari laporan yang sama diketahui apabila ketertarikan Madrid sendiri tak lepas dari kemungkinan cabutnya Marco Asensio musim panas mendatang. Karena itu Madrid menilai Sterling sebagai pemain yang cocok untuk menggantikan Asensio. Madrid sendiri diketahui sudah mulai melakukan pendekatan dengan agen Sterling. Di sisi lain, agen Sterling masih berusaha mempelajari tawaran Madrid, sementara Chelsea sepertinya cukup terbuka untuk melepaskan Sterling dengan bandrol harga 60 juta euro. Yann Sommer telah tekan kontrak dengan Bayern Munich. Kabar baik datang dari skuad Bayern Munich yang saat ini telah menaikkan kontrak dengan Yann Sommer. Kiper Borussia Mönchengladbach tersebut kini hanya tinggal menunggu peresmian dari Bayern Munich. Dilansir dari Fabrizio Romano, Bayern Munich mengeluarkan dana sebesar 8 juta euro dengan add-on 1,5 juta euro untuk bisa mengamankan jasa sang kiper. Untuk durasi kontrak sendiri, Sommer akan bermain bersama Bayern Munich selama 2 musim lamanya atau sampai dengan tahun 2025 yang akan datang. Keputusan ini sendiri diambil Bayern untuk bisa mendapatkan pengganti bagi kiper mereka Manuel Neuer. Here we go, Memphis Depay sahih merapat ke Atletico Madrid, ongkos transfer 65 miliar rupiah. Pakar transfer kenamaan asal Italia Fabrizio Romano telah bersabda dengan mengeluarkan jargon "Here we go" perihal transfer Memphis Depay ke Atletico Madrid. Memphis Depay dipastikan akan meninggalkan Barcelona dan bergabung ke Atletico Madrid pada bursa transfer musim dingin 2023. Depay akan merapat ke Los Rojiblancos dengan ongkos transfer senilai 4 juta euro atau sekitar 65 miliar rupiah. Penyerang berusia 28 tahun itu juga bakal diikat oleh Atletico dengan kontrak 2,5 tahun. Kini Depay tinggal menyelesaikan beberapa dokumen formal dan tes medis sebelum diresmikan Atletico. Frank Kessie bersedia kembali ke Italia tetapi bukan ke AC Milan. Setengah musim yang menyulitkan bagi Frank Kessie di Barcelona membuatnya berpikir untuk mencari klub baru. Kebetulan ada kesempatan untuk kembali ke Liga Italia. Namun tawaran itu tidak datang dari ex-klubnya AC Milan. Tawaran yang ada justru datang dari rivalnya Inter Milan. Menurut sejumlah laporan, Inter ingin memboyong Kessie dengan cara barter. Barcelona yang mendengar skema barter itu tampak tertarik. Barcelona bersedia melepas Kessie asalkan Inter mau melepas Brozovic.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!